Implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di Taman Kanak-Kanak. Kelompok 10, saya Nabila Gustirani, 21-2021-0047. Dan teman saya Ine Febrianti, 21-2021-0048. 1. Implikasi dalam kegiatan pengembangan atau pembelajaran. 2. Implikasi atau contoh penyesuaian strategi. 3. Implikasi dalam kurikulum Taman Kanak-Kanak. 4. Substansi pesan. 5. Implikasi bagi guru, anak, dan orang tua serta sekolah TK. 1. Implikasi dalam kegiatan pengembangan atau pembelajaran. Implikasi dalam kegiatan pengembangan atau pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar yang sangat perlu diperhatikan dalam implikasi materi pengembangan nilai-nilai agama bagi anak taman kanak-kanak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. 2. Prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua atau keluarga anak. Ketiga, prinsip kesesuaian dengan kurikulum spiral. 4. Prinsip developmentally appropriate practice (DAP). 5. Prinsip psikolog perkembangan anak. 6. Prinsip monitoring yang rutin. Implikasi atau contoh penyesuaian strategi. 1. Latihan hidup tertib dan teratur. Untuk membangun kebiasaan hidup tertib dan teratur, pendidik dapat melakukan pendekatan dan strategi sebagai berikut. A. Anak diajak untuk melihat gambar dan bercerita tentang gambar tersebut. B. Anak dituntut untuk menuliskan jawabannya. C. Target dasarnya adalah menanam pentingnya bangun pagi dan tidak tidur terlambat atau terlalu malam. 2. Aturan dalam melatih sosialisasi. Untuk membiasakan perilaku anak agar dapat bersosialisasi dengan baik, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. A. Membaca tulisan dan mengajak anak untuk mengulanginya. B. Menekan bahwa pengucapan salam baik kepada orang tua, guru, maupun teman adalah bagian dari sopan santun dalam bergaul. C. Menunjukkan cara mengucapkan salam yang lain, misalnya berdasarkan agama atau adat istiadat setempat. D. Memperagakan bagaimana anak memberi salam kepada orang tua, guru, atau temannya. 3. Menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mengenalkan bahwa di sekeliling anak ada orang lain yang perlu diperhatikan dan dihormati. Pendidik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Meminta anak untuk menentukan gambar yang menunjukkan perilaku baik. B. Mendorong anak agar dapat memberikan alasan dari penentuan gambar perilaku tersebut. C. Menekankan pentingnya memiliki tenggang rasa dan toleransi antar sesama manusia. 4. Merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab. Untuk menumbuhkan rasa cinta pada sesama makhluk Tuhan dan sebagai penanaman sikap bertanggung jawab, pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. A. Anak di mata memperhatikan beberapa gambar dan menceritakannya. B. Guru mendorong anak untuk dapat menjelaskan alasannya mengapa harus bersikap seperti yang ada pada gambar. C. Guru menekankan pentingnya memiliki rasa saling cinta antar sesama makhluk Tuhan. 5. Latihan pengendalian emosi untuk menanamkan sikap pengendalian diri dari segala kehendak yang ada pada anak. Pendidik dapat melakukan hal-hal berikut. A. Meminta pendapat anak tentang cerita dalam gambar yang sudah dijelaskan guru. B. Anak diminta menentukan perilaku tidak baik yang ada dalam gambar. C. Anak didorong untuk dapat memberikan alasan atas pilihannya itu. 6. Melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri untuk menumbuhkan sikap mampu menjaga dirinya sendiri. Pendidik melakukan hal-hal berikut. A. Membacakan pertanyaan dan mendorong anak untuk menjawabnya. B. Anak didorong untuk menceritakan kejadian pada gambar. C. Menekankan pentingnya hati-hati dan tidak pergi dengan orang yang tidak dikenal. Implikasi dalam kurikulum Taman Kanak-Kanak. Contoh-contoh dan langkah-langkah penyesuaian kegiatan pengembangan dengan berbagai penerapan, pendekatan, serta metode yang dibutuhkan untuk pengembangan moral anak Taman Kanak-Kanak. 1. Menjelaskan materi ini. Pengembangan moral anak Taman Kanak-Kanak menurut GB PKB TK. 2. Menjelaskan materi inti dari pengembangan moral anak Taman Kanak-Kanak menurut kurikulum berbasis kompetensi KBK. 3.
Menjelaskan materi inti dari pengembangan moral taman kanak-kanak menurut pembelajaran anak usia dini. 4. Menjelaskan macam-macam contoh penyesuaian, perencanaan, kegiatan pembelajaran untuk pengembangan moral bagi anak TK. Substansi pesan materi inti pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari garis-garis besar program kegiatan belajar taman kanak-kanak. 1. Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan. 2. Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. 3. Tolong menolong sesama teman. 4. Rapi dalam bertindak, berpakaian, dan bekerja. 5. Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan serta bersedia menerima tugas, menyelesaikan tugas, dan memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. 5. Tenggang rasa terhadap keadaan orang lain. 7. Berani dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 8. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 9. Merasa puas atas prestasi yang dicapai. 10. Bergotong royong sesama teman. 11. Mencintai tanah air. 12. Mengurus diri sendiri atau pembersih. 13. Menjaga kebersihan lingkungan termasuk membuang sampah pada tempatnya. 14. Menyimpan mainan setelah digunakan. 15. Mengendalikan emosi, misalnya saat berpisah dengan ibu tanpa menangis. Sabar menunggu aliran. Berhenti bermain pada waktunya, dapat dibujuk jika menangis tidak cengeng. 16. Sopan santun mengucapkan terima kasih dengan baik atau meminta tolong dengan baik. 17. Menjaga keamanan diri termasuk menghindari obat-obatan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri dari teman saya Nabila Gustiran. Substansi pesan materi inti pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan dari menu pembelajaran anak usia dini prasekolah. Strategi atau kegiatan belajar mengajar. Guru mengondisikan anak untuk mendengar sajak baru. Anak mendengarkan contoh sajak terbaik yang dibacakan guru dengan benar. Guru meminta umpan balik penilaian anak atau sajak yang diperkenalkannya. Anak dituntun menyebutkan kata per kata dari teks sajak tersebut. Anak dituntun menyebutkan kalimat per kalimat teks sajak tersebut sampai hafal. Guru memberi contoh ekspresi mengucapkan sajak tersebut berkalimat sampai seluruh anak mampu menirukannya. Guru dan anak mengulang-ulang sajak tersebut sampai mampu dihafal anak. Guru memberikan penguatan, pujian bagi seluruh anak dengan tepuk tangan bersama. Implikasi bagi guru, anak, dan orang tua serta sekolah TK. Sebagai sebuah sistem, pendidikan memiliki banyak komponen yang antara satu komponen dan komponen yang lainnya saling terkait dengan saling berhubungan. Proses pengembangan yang diamanatkan pemerintah dalam jalur pendidikan tidak akan mencapai kompetensi yang diharapkan apabila setiap komponen seperti orang tua, guru, anak, didik, dan penyelenggara sekolah tidak bahu-membahu serta saling berkolaborasi dengan baik. Sebagai sistem, pendidikan memiliki banyak komponen yang antara atau komponen dan komponen yang lain saling terkait dan saling berhubungan. Proses pengembangan yang diamanatkan pemerintah dalam jalur pendidikan tidak akan mencapai kompetensi yang diharapkan apabila setiap komponen seperti orang tua, guru, anak didik, dan penyelenggara sekolah tidak bahu-membahu serta saling berkolaborasi dengan baik. Nilai-nilai krusial dalam pengembangan moral dan nilai-nilai agama di taman kanak-kanak. Hakikat krusial. Menurut Kamus Bahasa Inggris John X. Hall 2007, krusial diartikan dengan hal-hal yang penting sekali, kritis atau gawat. Peran guru sebagai pendidik karakter. Menurut Donny Calcium 2009, guru berperan sebagai pelaku perubahan yang menggerakkan roda transformasi sosial ekonomi dalam masyarakat. Guru bukan saja mengubah hidup anak, tetapi juga memperkaya dan memperkokoh kepribadian siswa menjadi insan yang baik. Guru bukan saja mengubah hidup anak menjadi anak pandai, melainkan membekali mereka dengan keutamaan dan nilai-nilai yang mempersiapkan mereka menjadi insan yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Guru sekarang ini sedang hidup dalam sebuah masyarakat dan struktur pendidikan yang lemah dalam penanaman nilai-nilai moral, agama, budi pekerti, etika, tata karma, dan sejenisnya. Para peserta didik dan guru masih menghargai nilai-nilai kejujuran,
Namun, sekarang nilai-nilai tersebut telah tergilas dan diganti dengan nilai-nilai kepentingan pribadi yang dianggap lebih praktis dan efisien. Fenomena menyontek di kalangan peserta didik dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Tidak ada pendekatan yang progresif untuk mencegah hal seperti itu, seolah acuh dan masa bodoh saja. Menurut Darmiyati Zudi 2009, humanisasi pendidikan sangat diperlukan guna mewujudkan bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Humanisasi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak. Indonesia merupakan tanggung jawab setiap pendidik. Peran dan fungsi pendidikan moral dan nilai-nilai agama bagi anak TK. Secara fungsional, pengembangan nilai-nilai moral dan agama dapat memberi pengaruh dalam proses pembelajaran yang mereka alami, bahkan mampu menjadi pengalaman yang dalam dan melekat pada pola pikiran sepanjang hidup. Kemampuan itu ditunjukkan oleh peranti yang sejak lahir telah dianugerahkan oleh Allah yang Maha Esa, merupakan panca indera, yaitu telinga, mata, hidung, dan mulut. Hal itu akan mampu memperkaya pengetahuan yang disimpan dalam konteks untuk selanjutnya difungsikan sesuai kebutuhan manusia pada saat dan waktu tepat. Kecenderungan yang saat ini sering muncul di lingkungan pendidikan anak usia dini pada praktisnya anak yang memiliki masalah dan dengan latar belakang yang beraneka ragam, mulai dari hadirnya campur tangan yang kurang pas dalam pendidikan anak selain kedua dan orang tuanya, kesibukan kedua orang tuanya itu sendiri. Secara normatif, anak usia dini mungkin dapat dikatakan belum mampu memahami makna dari pentingnya pendidikan moral dan nilai-nilai keagamaan dari kehidupannya. Namun, secara fungsional, pengembangan nilai-nilai moral dan agama dapat memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran yang mereka alami, bahkan lebih jauh hal itu mampu menjadi pengalaman yang dalam dan melekat pada pola pikirannya sepanjang hidup. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.